butuh waktu 3 atau 4 kilo perjalanan kaki. Itu jarang sekali kalau musim kering bisa pakai motor, tapi kalau pas hujan harus jalan kaki, butuh waktu 4-5 jam. Perlu diketahui oleh pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, kami sangat berharap Pak, tolong lihat masyarakat kami yang terpencil ini, yang tertinggal dan terbelakang ini. Batulanteh adalah kecamatan tertua di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi tujuan tim Indonesiaku kali ini. Perjalanan kami bergerak menuju ujung barat perbatasan wilayah ini, tepatnya ke desa terluar di Kecamatan Batulanteh, yaitu Desa Baturotok. Ada 6 desa masuk dalam wilayah Batulanteh. Kami memulai perjalanan dari Desa Tepal yang merupakan desa ketiga. Jarak tempuh yang kami harus lalui sebenarnya tak begitu jauh. Namun akses infrastruktur yang begitu berat membuat kami tertatih menempuh perjalanan kali ini. Indonesiaku. Baru awal perjalanan kami sudah disambut dengan lumpur tebal yang membuat motor tak jarang tersangkut. Mau tidak mau, penumpang harus turun membantu mendorong kendaraan agar dapat lolos dari beratnya jalan lumpur. Medan jalan yang kami tempuh adalah akses warga menuju pusat kecamatan Batulanteh. Tidak terbayang jika sedang musim penghujan, jalan seperti ini sungguh tak layak dilintasi. Jadi kurang lebih jalanan menuju Desa Baturotok ini masih tanah dan belum ada sama sekali pengerasan jalan. Untung hari ini cuaca cerah, semoga sampai di Desa Baturotok juga masih sama seperti ini cuacanya. Selain akses jalan buruk, kami juga dihadapkan dengan minimnya infrastruktur lain, yakni tidak adanya fasilitas jembatan penyeberangan di sungai. Padahal terdapat 2 sungai yang harus dilalui untuk tiba di Desa Baturotok. Sekarang perjalanan kami menuju Desa Baturotok ini harus melewati sungai tanpa ada jembatannya. Jadi ini sudah di sungainya. Oh, bisa nggak Pak? Ya, kalau nggak bisa saya turun. Setengah perjalanan telah kami lalui. Terasa sangat berat dan melelahkan. Ini bukan lagi soal perjuangan, melainkan sudah menjadi keseharian warga Desa Baturotok yang tak miliki pilihan lain. Jalanan ini menjadi akses utama yang sangat jauh dari kata layak. Ini sungai kedua yang kita lewatin, nggak ada jembatannya, jadi harus benar-benar motor itu menerjang sungai. Dan habis ini kita mau istirahat dulu karena capek banget ngelewatin jalanan seperti tadi. Sungai yang baru saja kami lintasi merupakan sungai besar dengan aliran air deras. Jika sedang musim hujan, tak menutup kemungkinan air meluap hingga menyentuh daratan. Sehingga akses jalan yang menjadi tumpuan mobilitas warga akan benar-benar lumpuh.
Usai istirahat sejenak di tepian sungai, kami melanjutkan perjalanan. Setelah melalui banyak rintangan di perjalanan, kami akhirnya tiba di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Desa paling ujung di wilayah ini memiliki jumlah warga terbanyak dengan 10 dusun dan lebih dari 1.400 kakak. Namun ironi, desa terluar ini seolah terlupakan. Lokasinya sangat sulit dijangkau, yang membuat warganya harus berjuang menghadapi kondisi seperti ini sehari-hari. Akhirnya sampai di Desa Batu Rotok. Sebenarnya kalau jarak sekitar 8 km itu bisa ditempuh kurang lebih. Kalau keadaan normal hanya 30 menit aja. Tapi kita tadi menghabiskan waktu di jalan sekitar 2,5 jam karena kondisi jalan yang parah. Desa Batu Rotok sejak lama mempunyai banyak kekayaan hasil alam, salah satunya dari tanaman vanili. Letak desa di atas dataran tinggi, warga di sini memiliki berkah tersendiri karena tanahnya subur. Perkebunan vanili yang digarap warga tidak dekat dari pemukiman. Setiap harinya, para petani terbiasa berjalan kaki untuk mencapai kebun. Vanili merupakan tanaman penghasil bubuk yang dijadikan pengharum makanan. Wujud vanili yang berwarna hijau pekat siap untuk dipetik sebab aroma harumnya sudah terasa. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 tahun masa tanam baru vanili bisa dipanen. Nah, ini bentuk tanaman vanili untuk pewangi makanan atau perasa. Dan kalau di sini biasanya ibu-ibu setelah panen itu langsung dijual aja. Tapi ini nanti kita mau ada proses pengeringannya dulu. Tanaman vanili di Desa Batu Rotok mulai tumbuh dan berkembang pada 1998. Memasuki tahun 2000 hingga 2002, harga vanili di pasaran sangat anjlok. Hal itu membuat warga Batu Rotok tak lagi membudidaya tanaman ini 15 tahun lamanya. 6 tahun lalu, Ila bersama keluarganya mencoba peruntungan kembali melalui vanili. Meski kini hasilnya tidak besar, Ila tetap berusaha dengan kondisi serba terbatas. Selalu panen seperti ini banyak atau Ya, kalau gimana? yang banyak itu panen seperti ini. Setahun berapa kali kira-kira, Bu? Itu ntar ada 2 kali. 2 kali. Oke. Nah, Bu, Ibu tahu nggak harga vanili itu sekarang berapa? Sih 500. Waktu tahun dulu itu 1.300, sekarang 500. Oh, harganya turun ya, Bu? Ya, kurang butuh pupuk, kalau nggak ada pupuknya kurang sehat itu. Tapi selama ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Enggak bantuannya kita beli aja, walau pupuk itu kita beli, semuanya kita beli. Nah, selama tinggal di sini, Bu, apa sih keluhannya Ibu sebagai warga Batu Rotok? Jalannya enggak ada, lampunya, listriknya enggak ada. Itu bikin sendiri PLTN. Enggak ada apa-apa. Jalannya enggak ada. Kalau waktu dulu itu kita nginap di tengah hutan. Lampunya, jalannya, yang belum ada di sini kita minta pada pemerintah. Sungguh memilukan nasib nenek berusia 70 tahun ini. Namun, Ilawati tetap gigih bekerja meski dirinya belum pernah tersentuh bantuan pemerintah. Pupuk sebagai unsur penting dalam bertani menjadi barang langka bagi Ilawati. Ia hanya membeli pupuk ketika memiliki sedikit rezeki berlebih. Belum lagi kendala lain yang dihadapinya selama puluhan tahun. Begitu sulit untuk menjual hasil tani sebab minimnya infrastruktur. Satu unsur penting seperti jalan terasa sangat berdampak bagi seluruh aspek kehidupan warga. Usai dari kebun, kami kembali ke pemukiman warga untuk mengeringkan hasil panen vanili. Hingga kini, warga belum mampu mengolah sendiri tanaman ini. Padahal, tanaman ini berpotensi tinggi sebagai bahan utama industri.
Proses pasca panen hanya dilakukan sampai menjemur secara alami di bawah terik matahari. Nah, ini vanili yang sudah kering sempurna. Harumnya terasa sekali, tapi waktu untuk menjemur ini tuh bisa membutuhkan hingga 1 bulan. Ini yang sebelah sini ada yang masih setengah kering, jadi yang dikumpulkan di dalam bak atau ember ini yang betul-betul sudah kering sempurna. Meski hanya dijemur, prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, penampung lokal di dalam desa tidak rutin turun ke Sumbawa untuk menjual tanaman vanili. Sehingga, meski terbilang harganya kini cukup tinggi, namun yang dihasilkan petani bukanlah pendapatan rutin. Kami bergegas menuju kediaman penampung lokal untuk menjual hasil vanili yang sudah kering. 1 kilogram vanili kini diberi harga Rp400 hingga Rp500.000 tergantung dari kualitasnya. Jika kadar air semakin sedikit, maka vanili lebih bernilai tinggi. Semua itu ditentukan dari proses pengeringan yang dijalani. Harga di pasaran kini terbilang menurun. Hasil vanili milik warga Batu Rotok pernah lebih tinggi dari harga sekarang, mencapai 1,5 juta per kilogram. Namun masa keemasan itu seolah pudar karena semakin bertambah tahun, kondisi jalan sebagai akses mengantar hasil bumi ke pusat Kabupaten Sumbawa dari Desa Batu Rotok semakin parah. Hal ini berpengaruh pada kualitas panen milik warga. Usai ditimbang, Ilawati dan saudara-saudaranya hanya mendapat 2,5 kilogram, sekedar untuk bertahan hidup hingga musim panen vanili berikutnya pada akhir tahun. Sungguh ironi, kenyataan yang harus dihadapi oleh warga desa Batu Rotok. Ya, harus pakai tandu. Semua orang kampung itu harus saling membantu sampai tempat motor atau mobilnya bisa naik.